Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dini Mutiarani. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan apa saja sih dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, mungkin kalau kalian rasakan penjajahan itu hanya meninggalkan luka dan juga banyak meninggalkan prediksi, lalu penderitaan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain penjajahan itu memberikan dampak positif dan dampak negatif. Contohnya itu adalah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah Indonesia, seperti jalan rel kereta api, dan juga modernisasi yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih dampak penjajahan Belanda di Indonesia dari berbagai bidang? Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini dalam materi penjajahan Belanda di Indonesia. Dari dasar menengah hingga ke perguruan tinggi, ya pertama ada kita bahas yang sekolah dasar terlebih dahulu. Itu ada 3, yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah ini ya untuk kaum rakyat jelata sampai untuk anak kepala desa. Terus ada Goniland in London School. Nah, di sini minimal anak bangsawan atas, anak bupati. Terus yang paling eksklusif ada Europes Leger School Depok untuk orang-orang Eropa Timur, asing dan kaum bangsawan. Pribumi terus untuk SMP atau sekolah menengah pertama itu ada mulu, yaitu Mid Welfit Lerk Onderwijs. Tingkat SMA itu ada AMS, yaitu Algemeen Middelbaar School, dan juga Habsito Harger. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu terjadi setelah tanam paksa. Sepertinya tanam paksa itu kan dilaksanakan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintah Belanda. Namun, kemenangan kaum liberal Hernia menghapuskan tanam paksa dan diganti menjadi modal swasta. Hal ini membuat para pengusaha-pengusaha itu sangat menjamur. Dan sebagian besar sektor di Indonesia itu bergerak dalam bidang bisnis perkebunan, pertambangan, impor, dan ekspor. Itu membuat pertumbuhan ekonomi pribumi pun akhirnya meningkat. Keberadaan pemerintahan kolonial Belanda juga menyumbang pengetahuan penting di Hindia Belanda tentang adanya sistem mata uang. Uang kertas dan logam pertama kali dirilis oleh De Javens Bank di Batavia pada tahun 1828. Lain itu, pembangunan jalan raya yang berguna untuk mendorong transportasi dan kegiatan ekonomi juga banyak diwujudkan ketika masa penjajahan. Transportasi yang memadai memungkinkan rakyat mendistribusikan hasil perkebunan ke pelabuhan maupun ke daerah lainnya. Selain itu, pembangunan jalan raya dan rel kereta api juga memungkinkan masyarakat mengenal teknologi transportasi modern seperti kereta api hingga kapal. Dengan datangnya kekuasaan kolonial, maka mulai terjadi pergantian kekuasaan yang sebelumnya bercorak feodal di Nusantara. Raja dan kerabatnya memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini lalu berubah karena posisi mereka kemudian ditempatkan sebagai lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan pergeseran posisi raja dan pejabat kerajaan di mata rakyat. Meski pada kenyataannya, rakyat tetap menganggap raja sebagai orang yang paling dihormati. Keberadaan pemerintah kolonial menegaskan bahwa ada kekuatan lain di luar kerajaan yang memiliki kekuasaan untuk memaksa kerajaan untuk mendukung segala kebijakan yang diterapkannya. Seiring perkembangannya, rakyat biasa yang tadinya terpaku dan enggak bisa berkembang, bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kelas sosial yang lebih tinggi lewat jalur pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya dan adaptasi gaya hidup barat untuk bisa bergaul dengan kelas sosial lainnya. Tentu, rakyat perlu melakukan penyesuaian diri. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye-bye.